Memang beda ya kalau senior kalau berbicara ya. Kirain kok nggak main film lagi? Bagaimana tuh ya? Ini untuk informasi aja nih, karena netizen banyak yang nanya, Kak aktingnya beda. Beda. Kok jadi kayak gini sih? Ini ibu-ibu gak bakal nangis di rumah, terlalu natural. Oh beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh senang banget, hari ini hostnya sendiri ya. Biasanya berdua sama Kia. Terus hari ini aku kedatangan banyak tamu. Ini ada seniornya para senior ya. Ini angkatannya papa aku. Ya, ini angkatannya papa aku. Jadi kalau dulu nemenin papa mama syuting, sudah melihat di layar kaca ya Tata Yani ya. Terus ada Kanafa, ada Kak Fedi. Halo. Makasih banget udah datang. Ini lagi mau cerita tentang film terbarunya. Ya, sebenarnya di film itu ada dua teman aku, ada Kak Titi sama Ciki ya. Tapi hari ini ada agenda lain. Sebenarnya waktu itu tuh aku pengen banget datang. Ada kendalanya karena waktu itu aku baru banget selesai operasi, jadi kayak masih kayaknya untuk duduk 2 jam di bioskop waktu itu belum bisa. Belum sanggup ya? Iya, jadi kayak nanti aku nonton gitu kan. Tapi nangis ya, aku cengeng nih. Iya. Oh gitu. Pasti nangis nggak mungkin. Iya, karena aku cengengnya parah, makanya aku beli rumah dari hasil menangis ya. Dari sinetron. Oke, nah ini langsung aja. Ini kan yang produsernya itu Kanafa. Iya. Ini pertama kali berarti. Pertama kali. Sepanjang jalan jadi entertainer di dunia entertainment nggak pernah kepikiran, kenapa baru sekarang? Baru sekarang. Mungkin karena persiapannya udah matengnya sekarang. Terus aku kan juga lebih banyak di belakang layar. Terus akhirnya memang cita-cita aku sama Roni sih, kita pengen bikin bisnis. Karena bisnis itu kan kita nggak bisa di satu keranjang aja, kita harus punya beberapa keranjang. Yang akhirnya Roni itu sudah cukup lama di dunia entertainer. Iya. Dia istilahnya udah sekitar 30 tahunan Iya, lah. iya. Kayak casting, Mas Roni itu yang casting pertama kali aku. menangis-nangis gitu lah ya. Nangis deh, ayo masuk sinetron deh. Jadi karena aku pikir Roni juga udah punya pengalaman yang cukup pas waktu itu, dan akhirnya aku juga siap, dan akhirnya kita bikinlah production house ini gitu. Oke. Dan akhirnya ini adalah film pertama, yaitu Air Mata di Ujung Sajadah ini. Memang Air Mata di Ujung Sajadah ini Roni udah punya skenarionya itu dari 2017. Ya, tapi baru terrealisasikan semuanya sekarang gitu. Oke. Kenapa Fedi sama Ciki? Kenapa Peran Fedi utamanya sama Kak Ciki? Fedi, Ciki sama Kak Titi? Nah, kamu kan mengenal ya siapa Mas Roni itu ya kan? Betapa dia sangat detail orangnya, perfeksionis dalam segala hal pekerjaannya. Dan Roni itu nggak asal dalam memilih peran. Jadi aku percaya bahwa penentuan tokoh di peran Arif sebagai Arif, Fedi Nurul sebagai Arif, Akila diperankan oleh Titi Kamal, Yumna diperankan oleh Citra Kirana, Eyang diperankan oleh Bunda Yani. Jadi memang tokoh-tokoh yang ada di film Air Mata di Ujung Sajadah ini kita nggak ada pilihan lain, bukan pilihan lain, kita tidak ada bayangan lain selain beliau-beliau ini. Oh ya. Yang sudah pasti cocok untuk memerankan tokoh-tokoh yang ada di situ. Oke. Nah, ini proses syutingnya berapa lama? Kita pre-productionnya itu sekitar semuanya 6 bulan. Kita syutingnya cuma 1 bulan ya. Kita ada syuting di Jakarta, kita juga ada syuting di Solo. Yang paling banyak di Solo ya. Di Solo sekarang berapa hari ya? 20 hari ada? 2 minggu. 2 minggu lah. kurang lebih. 2 minggu kurang lebih. Di Solo? Di Solo. Masya Allah. Nah, Bunda itu kan udah lama banget nih nggak comeback ke film. Iya, terakhir aku nonton itu udah lama banget ya kan. Kenapa libur panjang? Satu, saya waktu itu selama ini mungkin belum ketemu cerita yang cocok. Susah banget ya kalau cerita tuh nggak cocok mau kita peranin, susah banget. Terus rada milih-milih sedikit gitu loh. Pengennya perannya tuh yang menantang gitu. Terus yang kedua juga terlalu aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Terus ada di beberapa usaha-usaha. Jadi ya dikalahin dulu deh film, kecuali dapat yang cocok. Ini ketemu yang cocok karena produser yang muda ini yang cantik, Mas Roni yang gigi, bujuk akhirnya
luluh juga setelah baca ceritanya, memang bagus. Oh, Masya Allah. Dan jatuh cinta lagi, beliau Sama ini. jatuh cinta. Masya Allah. Ya karena setahu aku Brian itu kan agak picky ya dalam memilih film gitu ya. Tapi biasanya artis senior tuh emang kayak begitu gitu ya. Aku kayak ngerasain dulu pas nemenin papa syuting, aku bilang, papa saudaranya kayak capek deh sama papa atur semua. Nggak bisa, ceritanya nggak boleh kayak gini. Kan papa dibayar di sini. Kayak aku sesak sendiri nemenin papa syuting. Tapi biasanya orang zaman dulu kayak gitu kan, kayak adegan papa tuh waktu itu kalau nggak salah kecapean, aku nemenin papa harus naik turun tangga, kayak emang nggak bisa acting aja, nggak bisa, ini harus natural. Oh ya baik. Harus natural. Jangankan aku ya yang udah usianya udah lanjut. Ini yang muda juga ternyata bertahan cukup lama, beberapa tahun juga nih Tapi nggak sampai naik turun tangga sih. Itu mah totalitas banget. Perfeksionis habis. Parah. Jadi yang muda selektif juga nih. Iya, Masya Allah ya. Berarti kalau misalnya Kak Fedy ini udah film keberapa ya? 21. Mantap. Banyak banget ya. Oh ya. Nah, tapi untuk tahun ini? Tahun ini ini satu ini. Oke. Berarti selain ceritanya bagus, kenapa ya udah ya ayo kita join gitu? Selain ceritanya bagus, tapi sebelum join memang kan baca skenario dulu ya. Pas baca memang ini konfliknya seru banget soal ibu kandung yang mau mengambil anaknya yang sudah diadopsi sama orang tua lain. Dan ini kan kayak nggak ada antagonis ya, dua-duanya protagonis, kita akan bingung memilih yang mana. Bilang Mas Roni, Mas ini konfliknya keren banget, tapi kok endingnya kayak masih ngambang ya, kayak masih bingung gitu. Saya belum seret nih. Yaudah nanti kita ada draft baru, nanti kamu baca lagi. Nah pas baca, itu puas banget sama endingnya. Karena menurutku nggak nyangka penulisnya bisa bikin ending kayak gitu. Penonton juga akan puas karena nggak menduga. Nah, terus abis itu kenapa selain cerita mau main di sini ya? Kita juga lihat pemain, timnya semuanya ya, dan emang nggak main-main sih ini timnya. Dia bisa niat, sama ya. ibu legend. Iya makanya. Nafa Urbahini, Iya, dia yang agak produser, seperti dia yang legend juga. Zombie tidak pernah menua ya. Betul, kita kan ingin menambah pengalaman baru, ilmu baru. Bisa diserap gitu. juga itu zombie. Nah, itu dia. Iya kan. Vampir. Vampir, kok zombie sih? Vampir, maaf. Salah loh, vampir, astagfirullahaladzim. Tapi zombie juga nggak mati-mati. Iya sih kan? Terima kasih atas pembelaannya. Jadi zombie. Tapi make upnya lebih beda aja. Iya, pembayar ya, salah. Gitu. Tapi kan ini berarti sama gue mau manggilnya Ciki ya, Citra Kirana ya, kayak agak nggak biasa gitu ya, manggilnya Ciki soalnya. Sama Citra itu kan berarti pertama kali dong? Pertama kali? Iya. Untuk nge-build chemistry-nya ada sulit apa emang anaknya lempeng aja? Enggak sih, jadi ternyata waktu ketemu, terus ngobrol-ngobrol dulu sebelum mulai reading, ngalir aja sih karena Ciki orangnya ya humble, kooperatif, profesional, dan kalau bercanda ya lucu juga gitu. Kita kalau syuting drama itu kan pasti kan penuh emosi. Jadi di sela-sela syuting kan kita harus refreshing dengan ngobrol-ngobrol bercanda kan. Dan Ciki asik banget buat bercanda, orangnya lucu juga. Walaupun sebenarnya umur agak jauh, tapi nggak berasa sih. Maksudnya Ciki tetap respect, tapi bisa ngimbangin gitu, bukan yang jadi sungkan banget, kaku, nggak santai. Oh iya, oke. Karena kan Ciki itu biasanya di sinetron, ya kan? Ini kayaknya film pertama layar lebar kali ya. Udah pernah. Ada horor kan dia. Iya, tapi udah lama kan. Maksudnya ini kalau nggak salah setelah pakai hijab baru pertama kali untuk main film gitu kan. Karena maksudnya Kak Fedy pernah di sinetron juga kan? Belum pernah. Belum pernah. Oh, maaf. Beda level. Beda kita. Ya karena kayak film sama sinetron itu kan beda ya. Ini untuk informasi aja nih, karena netizen banyak yang nanya, Kak aktingnya beda. Beda. Saya pernah dulu main film itu sama seniornya ditatar abis sampai nangis. Nah begitu nangisnya Shiren, bukan nangis kayak sinetron. Iya, sukanya gitu. Tapi pas balik lagi ke sinetron malah diomelin. Kok jadi kayak gini sih? Ini ibu-ibu nggak bakal nangis di rumah, terlalu natural. Oh, beda lagi. beda gitu ya. Berarti Ciki sekarang balik ke sekarang mencoba untuk film. Tapi kalau yang aku baca katanya orang-orang aktingnya masya Allah bagus banget gitu bagus, kan. Biasa.
Harus nonton. Jadi penasaran ya, Harus mau nonton, coba diundang nobar. Ya kan. Terus kalau sama Kak Titi gimana? Oh, kalau sama Titi ini udah film ketiga ya. Oke. Udah kenal lama juga, jadi itu lebih nggak ada masalah lagi sih. Iya. Titi kan juga kalau kamu tahu orangnya Iya, juga ngocol konyol ya. juga. Iya, dan cengeng banget tomboy ya. Cengeng banget. Cowboy, ngocol, cengeng. Tapi kalau main komedi juga bisa total banget sih, Iya, kayak urat malunya udah putih gitu. Jadi ya udah enak banget. Dan sebenarnya kalau dipikir kan Titi itu karirnya juga panjang banget. Konsisten banget. Dia tuh nggak pernah redup, nggak pernah Iya, hilang. konsisten. Mungkin kalau mau belagu boleh lah, karena dia Iya. sudah Iya. sangat itu. Cuma Betul. ya enggak, tetap humble, tetap profesional, tetap aktif. Ya, Masya Allah sih. Maksudnya aku, alhamdulillah lumayan deket sama dua-duanya kan, Kak Titi sama Ciki. Kak Titi tuh salah satu artis yang menurut aku konsisten banget dan bisa main di dua-duanya. Di sinetron, di film, dan itu eksistensinya stabil. Iya. Ya, itu kan agak susah ya gitu. Dan dia bisa bermain di dua kaki tuh luar biasa menurut aku gitu kan. Tapi aku kebayang kalau ini filmnya sedih banget, kayaknya Kak Titi baru baca skrip nangis mulu deh. Oh, bukan lagi. Karena Kak Titi cengeng banget. Sangat. Itu waktu kita bikin nobar di Solo kemarin, special screening. Jadi kan orang dokumentasi akan cari penonton yang paling mewek tuh. Lagi nyari dan kebetulan aku sebelah dia, ikut ingatin siapa yang paling nangis, atau lihat satu orang itu mewek banget gitu. Kok ini orang mewek banget sih, kayak waktu gala premier tidur apa? Kayaknya nggak semewek itu gitu. Terus colek kan, lo harusnya nge-shoot dia tuh, titik kamu. Ternyata Dia paling mewek ngelihat dia sendiri gitu. Kak Titi emang semelankolis itu sih sama anaknya. Terus ditanyain kenapa kok bisa meweknya baru sekarang, karena kemarin tuh nggak konsentrasi kan, diajakin foto, iya. diajakin ini kesana Iya. kemari kesana. Iya, bener-bener. Jadi dia belum konsentrasi buat nonton yang sungguh-sungguhnya gitu Iya, kan. Pas bener-bener. waktu kemarin di Solo, Iya. baru dia konsentrasi tuh nonton penuh, nangis. Jadi penonton lain begitu selesai mau ngasih selamat kayak nunggu dulu. Ini Iya. masih nangis banget ya, gimana? Kita mau nyamperin bingung mereka. Tunggu dulu sampai selesai. Kak Titi banget ya, Kak Titi banget ya, dua teman aku itu ya. Sensi Marketing banget. yang luar Sensitif biasa. banget. Kak Titi tuh emang anaknya gampang sekali menangis, seperti sahabat saya Kak Bella, sama lah itu berdua ya. Ya, tek nangis, ya Allah. Sesuai order ya. Nah, ini kan berarti kan film pertama yang Kak Nafa produserin. Ya. Kenapa memilih genrenya yang pertamanya ini gitu? Sedangkan kan di luar sana horor lagi sangat Luar biasa ya. luar biasa gitu kan. Jadi gini, pas waktu itu rembukan waktu sama si Roni itu memang aku memilih horor. Jadi Oke. kita gontok-gontokan lah horor atau drama. Tapi setelah kita pikirin kembali, akhirnya Roni benar drama. Kenapa? Karena dalam waktu 1 bulan itu penayangan horor itu sebenarnya bisa seumpamanya ada 100%. 90% semua film Indonesia horor. Dan hanya 2 yang film drama. Gitu kan kayak gitu. Jadi aku sedikit khawatir, takutnya lama-lama nanti bahasa Indonesia jadi klinik gitu. Bercanda. Abis ini next bikin kok horor. Ya kan? Dan habis itu enggak, kedua drama lagi. Oh, drama lagi, oke Iya. baik. Dan abis itu akhirnya Roni udah cukup jatuh cinta sekali dengan skenario ini, dan dia benar-benar, Beb, aku tuh pengen bener-bener yang ini, udah deh percaya sama aku. Dimana aku sangat percaya sama dia karena pengalaman dia di dunia perfilman juga udah cukup lama, dan dia sudah memproduksi 7 film. Jadi aku rasa karena ini aku baru pertama dan aku harus menyelam, ya aku yang harus belajar. Ya. Jadi aku memutuskan untuk memilih yang Roni pilih, yaitu Air Mata di Ujung Sajadah. Karena tapi memang ini film kan punya cerita yang sangat relate dengan apa yang terjadi sekarang ini. Bagaimana sekarang ini sosial media sangat mudah sekali untuk kita mendapatkan informasi apa yang terjadi, seperti kayak Yang kemarin tertukar yang itu kan. tertukar. Mereka udah 1 tahun, tiba-tiba anaknya ternyata bukan anaknya, tapi mereka udah jatuh cinta. Ini kan sangat relate banget sama film ini gitu. Terus kemarin pas waktu kita screening, ada ibu-ibu 1 bus dari Bandung datang. Itu ibu-ibu 1 bus kan, Iya, datang dari ke Bandung. situ. Jadi ibu-ibu ini mempunyai pengalaman yang sama film ini. Oke. Datanglah dia ke Jakarta hanya pengen nonton lebih dulu. Itu 1 rombongan tuh nangis semuanya, peluk-pelukan karena mereka mempunyai
cerita yang sama gitu. Jadi aku rasa movie is not just about movie. Iya. Tapi movie itu bisa menjadi media. Media apa sih? Movie itu bisa menjadi media untuk kesembuhan. Jadi kesembuhan secara hati kita, orang yang punya permasalahan itu harus mempunyai jawaban, bisa mempunyai solusi. Pas waktu mereka nonton film ini, mereka ada pencerahan gitu loh. Apa yang harusnya gue lakukan setelah aku mengalami ini. Jadi itulah, media itu harus menjadi jawaban. Oke, insyaallah ya. Berhubung saya hostnya amatir ya, dari tadi saya belum nanya loh garis besar filmnya itu ya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya. Boleh nggak di-spill sedikit? Kok gue langsung nanya pemainnya ya? Oke, gitu. Aku tadi tuh pengen nerusin tapi takut kamu nangis. Iya, aku sharing. Aku nonton aja. Nanti tolong kameranya di samping muka saya, tapi nangisnya harus dipercantik ya nanti. Tetap ya. Boleh nggak? Garis sebelah kanan. Boleh nggak diceritain garis besar lah ya, jangan terlalu banyak spill. Garis besar filmnya itu ngambil intinya tuh apa sih gitu? Mungkin Bunda Kenapa boleh. kamu selalu melihat aku atau Kak Fedi? Oke, versi pendeknya, Iya, cerita film ini tentang pasangan suami istri Arif dan Yumna yang diperanin Citra Kirana yang mengadopsi anak dari bayi dan menyayangi seperti anak kandung sendiri sampai 7 tahun kemudian ibu kandung anak ini datang dan mau mengambil kembali. Oke. Versi pendeknya. Ibunya Kak Titi. Titi Kamal, Akila. Dan karena Akila ini waktu dia hamil, ibunya tuh sebenarnya nggak mendukung dia untuk menikah muda, mau jadi berkarir, bekerja, tapi dia kawin lari, terus dia hamil, terus suaminya meninggal karena kecelakaan, dan karena kehamilannya lemah, dia kembali pulang ke rumahnya, minta bantuan ibunya, dan waktu mau melahirkan dia tidak sadar diri, dan waktu bayinya lahir dikasihlah ke Arif dan Yumna ini, tolong kamu jaga anak ini seperti anak kandung kamu sendiri, saya akan biayai semuanya, tapi kamu harus pergi dari Jakarta. Nah begitu, pergi Solo. Di situ konfliknya ada. Ya, belum konfliknya. Oh, belum. Konfliknya pas Tapi jangan seperti ceritain ya. Tenang aja. Kayak Indonesia kan. Ini tuh biar tegang. Dan ibunya bilang kalau anaknya tuh udah meninggal. Ya, jadi begitu Akila sadar, ibunya bilang anakmu udah meninggal waktu lahir, jadi kamu kembali kuliah, kembali bekerja. 7 tahun kemudian ibunya Akila sekarat dan dia bilang anakmu sebenarnya masih hidup. Dan karena dia nggak mau meninggal dalam keadaan menyimpan kebohongan, makanya dia bilang jujur, dan di situ Akila memantapkan diri untuk ke Solo dan akan saya ambil lagi anak saya. Baru konfliknya dimulai. Oke. Terus Eyang merasa dibohongin lah selama ini, pokoknya kayak gitu. Konflik dimulai dari situ ya Eyang? Iya. Jadi setiap Eyang itu dimanapun pasti mendambakan kehadiran seorang cucu. Karena mereka ini udah lama ya nggak? Udah lama menikah, belum ada cucu, akhirnya kembali ke Solo bawa cucuku gitu. Yang aku merasakan itu cucu sendiri gitu kan. Mereka juga semua udah jatuh cinta banget sama cucu ini. Iyalah 7 tahun. Iya, begitu tahu ibunya mau datang dan mau mengambil, wah kita udah bingung semuanya. Tapi emang iya sih, maksudnya relate ya. Di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gitu soalnya. Iya, maksudnya kayak ya kemarin setahun aja kan udah sayang banget gitu ya. Itu aku bacanya cuma kayak, aduh gimana jadi ibunya gitu ya. Kan banyak banget ya kasus-kasus kayak perebutan anak, Bener. akhirnya pasangan ini saling gontok-gontokan. Terus sekarang ini kan juga lagi benar-benar gimana dong, saya tuh harus mengadu kemana, bahkan pemerintah aja nggak bisa bantuin. Saya ini ibu, saya ingin ketemu sama anak saya, kenapa saya dipisahkan oleh mantan suami saya sendiri. Iya, Kadang-kadang banyak hak banget. asuh anak aja dikalahkan ya. Iya gitu. Jadi kayak hello kalian para orang tua, nonton deh, ya suami, ya istri, orang yang sudah berpisah atau ibu sambung, ibu kandung yang mempunyai pengalaman yang sama, wajib banget nonton film Air Mata di Ujung Sajadah ini. Oke, berarti itu salah satu poinnya kenapa sih, karena itu udah di pertanyaan saya, kenapa sih harus menonton, tapi udah dijawab ya. Nggak apa-apa. Nggak sekaku itu kok. Nah, kalau ini lebih kayak, Bunda selama ini udah nggak ke lokasi syuting nih ya, terus balik lagi harus memerankan peran yang berat, itu ya walaupun kita tidak pernah meragukan aktingnya ya, Masya Allah ya, karena aku ingat banget film terakhirnya, itu aku udah kayak, aku tuh suka malu kalau nangis di
sepanjang itu aku udah nahan. Terus pas bunda acting yang mati di itu aku masih ingat tuh kayak capek Kenapa deh ditahan nangisnya. sih kalau mau nangis? Kenapa malu? Enggak sih, Menangis tapi itu melegakan. iya sih, cuma jelek banget nangisnya. Kayak anak kecil banget nangis kayak kenapa sih? Itu kayak gitu nangis. Tapi enggak kok, terakhir juga aku maksudnya kan kita sama orang Indonesia kita harus support perfilman Indonesia ya. Terakhir juga aku nonton yang terakhir itu filmnya Kavino waktu itu juga, gue gak bisa, gue nangis banget nih, gak bisa nih. Kalau nonton ini bisa Pak. Aduh, kayak agak sulit kecil. ya Soalnya kayaknya menahan. si pertama aja Banget dia pasti nih. udah nangis banget. Apalagi mama ya, yang punya Nah, anak berarti gitu kalau kan. udah mulai merasa nangisnya mulai jelek ya kerudungnya agak ditutupin gitu Kayak aja pakai cadar gitu ya. kan, jadi cadar. Aduh. Gitu, maksudnya berat gak sih untuk syuting lagi? Aku kan terjun ke dunia film tuh terus terang aja dari usiaku tuh 14 tahun. Gila sih Bunda sering Udah 14 tahun terus Sama-sama. film yang udah diperanin udah hampir 56 film layar lebar gitu kan. Masya Allah. Itu udah mendarah daging kali ya. Dan memang aku suka peran-peran yang punya tantangan gitu. Oke. Kalau nggak ada tantangan nggak usah aku deh yang main. Karena aku pengen terus nguji kemampuan kita kan. Sementara film itu memang selalu bicara tentang kehidupan. Apalagi kalau kehidupan itu menyangkut kehidupan perempuan ya. Pasti akan lebih cepat sekali menyentuh ke penonton gitu. Dan memang saya suka sekali film-film yang bicara tentang perempuan-perempuan kuat, perempuan yang survive, perempuan yang belajar ikhlas. Kayaknya ada semua di film Air Mata di Ujung Sajadah. Karena walaupun ini masalahnya cuman anak ya, tapi anak begitu sensitif banget gitu ya. Nggak kita lihat lagi apakah ini ibu sambung, apakah ini ayah sambung. Tapi kalau yang namanya udah anak tuh udah sensitif banget. Kalau dia menyangkut ibu itu juga udah sensitif banget. Kayaknya pas semua yang ada di Air Mata di Ujung Sajadah. Masya Allah. Memang beda ya kalau senior kalau berbicara ya. Kirain kok nggak main film lagi? Bagaimana tuh ya? Kayak aku nggak ngerti cara ninggalin 3 anak itu dia mama. Kangen sih kangen banget, cuman kayaknya Belum tahu caranya bagaimana. jadi Menunggu sejauh mereka ini lebih dewasa saya lagi. nunggu dewasa sambil ngambil endorsan dulu ya untuk nabung. Oke, nah ini jangan lupa semuanya mungkin boleh dipromoin tanggal berapa tayangnya Air Mata di Ujung Sajadah. 7 September di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Ini pesan dari aku, jangan lupa harus support perfilman Indonesia. Karena waktu itu ada yang nanya, Kak, ini sebenarnya challenge juga ya buat kita ya. Kenapa kita harus nonton di bioskop? Toh bentar lagi akan tayang. Kita nggak akan survive kalau kalian nggak nonton. Kalau ujung-ujungnya nggak ditayang, gimana caranya kita balik modal? Makanya sebelum rusak itu ya semua sistemnya. Jadi kalian harus menjadi orang-orang yang berjuang untuk perfilman Indonesia itu tidak kalah sama Beda luar. sih ya kalau nonton di bioskop itu energinya Beda, berbeda. ambience-nya beda. Emosinya berbeda. Beda. Jadi, kalau yang mau menikmatin si rasa itu ya harus di bioskop. Betul ya. Itu kalau untuk tayang di sana itu untuk kalau kangen aja nonton yang kedua, ketiga gitu ya. Nanti bertahun-tahun kemudian. Jadi kalau sekarang harus tetap nontonnya itu di bioskop. Oh, kalau perlu Air Mata di Ujung Sajadah nontonnya harus berkali-kali. Oh iya betul. Film Kabut Sutra Ungu dong. Berkali-kali. Berkali-kali. Oh ya baik. Iya, harus berkali-kali. Ya baik ya. Itu ide yang sangat bagus. Iya, Iya, betul. untuk bikin biar Iya. meluapkan unek-unek ya sih. Sekali aja nggak puas pasti. Oke baik ya. Jadi tanggal 7 jangan lupa ajak teman-temannya, ajak keluarga, ajak karena ini untuk Sahabat-sahabat semua umur kan? Semua. Ya oke untuk semua umur 13 ke atas. 13. Oke, berarti kakak-kakak, ibu-ibu ya, tante-tante, geng-geng emak-emak, tolong semuanya nonton ya bapak-bapak karena bentar lagi tayang tanggal 7 karena menurut aku ya salah satu challenge di perfilman Indonesia kadang-kadang dramanya itu apa ya? Dragging gitu ya. Tapi insya Allah yang ini enggak, makanya saya pengen nonton ya. Nanti akan keluar honest review dari saya ya setelah menonton. Ya. Mudah-mudahan sukses ya. Pokoknya nonton, ada banyak banget pemainnya. Ada senior yang comeback, ada Kak Fedi yang udah puluhan film, terus juga ada produser yang seperti Vampire ini. Semuanya ya, banyak ya yang main. Ada Kak Titi, ada Ciki, dan ada pemain-pemain yang lainnya. Terus juga ini sebelum tutup aku ada challenge, ada yang namanya games tentang film. Ini ada teka-teki ya, berhubung ini pemain-pemain film. Ya ini gampang-gampang sih. Ini namanya tebak-tebakan film.
Tebak-tebakan judul film. Wah, kalau salah Enggak, jawab ini gampang, ini ketahuan gampang. nggak aktor beneran. Gampang lah. Oke, ini semuanya film Indonesia ya. Diproduksi pada tahun 2013, cluenya. Wah, ini gampang banget. Diadaptasi dari novel sastra karya Buya Hamka. Pemainnya Di Bawah Lindungan itu Ka'bah. Apa? Di Bawah Lindungan Ka'bah. belum, pemainnya itu juga filmnya Buya Hamka ya. Tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Pemainnya itu Pevita Pierce. Tenggelamnya kapal Van der Iya, Loo. betul. Oke. Oke ya. Ini juga film yang agak bikin aku speechless waktu nonton ya. Diangkat dari novel berjudul yang sama. Karyanya itu Pramoedya Anantatur, pasti tahu sih ya. Terus disutradari sama Mas Hanung Bramantyo. Bumi Manusia. Aktor gila, betul. Terakhir, ini kalau nggak tahu keterlaluan ya. Filmnya itu viral banget pada saat itu ya, bercerita tentang 5 sahabat naik gunung. Apa? 5 cm. Oke ya, ini berarti pemain film beneran. Ya iyalah, film dia sendiri. Iya. Mohon maaf, mau pesan kornet. Masih hafal kan? Iya. Oke, makasih banget Bunda. Terima sama-sama, kasih sayang. Kak, makasih. Kasih, Sampai terima sayang. kasih. Thank you. Sama-sama, sekali lagi jangan lupa ditonton tanggal 7 ini, ajak semuanya. Mudah-mudahan aku cuma bisa doain dan insya Allah akan nonton. Mudah-mudahan filmnya sukses, Amin. bermanfaat buat orang-orang di luar sana dan diterima sama masyarakat. Amin. Thank you semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.